Perkenalkan, saya Emanuela Taradrimonia. Di sini saya akan mengulas teori dari Emil Durkheim. Emil Durkheim lahir pada 15 April tahun 1858 di kota Prancis Epinal. Durkheim adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam hidupnya di lingkaran intelektual dan akademis Eropa. Sekarang kita akan melihat garis besar teori sosiologi Durkheim. Durkheim menetapkan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang berbeda dan independen dan membantu melembagakannya. Auguste Comte memang menciptakan istilah sosiologi, tetapi legitimasi dan formalisasinya dalam akademisi Prancis adalah tugas Durkheim. Durkheim mendirikan jurnal penting pada tahun 1898. Tujuan utama jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi dan menyelidiki hubungan antara masyarakat dan moralitas. Kontribusinya untuk mengembangkan sosiologi Prancis sudah dikenal luas, sementara perannya dalam membantu melembagakan masyarakat sosiologi di London kurang dikenal. Durkheim sangat tersentuh dan terganggu oleh perubahan sosial ekonomi dan politik mendasar yang terjadi di Prancis pada abad 19 di bagian lain Eropa Barat. Keyakinan Durkheim bahwa masyarakat industri modern yang muncul ditentukan oleh krisis ekonomi, sosial, politik, dan moral, membawanya untuk merenungkan nasib individu di bawah kondisi modernitas. Pada saat yang sama, ia melihat janji modernitas. Pemikiran Durkheim berbeda dari pemikiran Weber dan Marx. Secara mendasar dalam mengajukan solusi masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat kapitalis dalam bingkai modernis. Di sini salah satu teori yang akan saya bahas mengenai anomi. 3 konsep inti dalam teori Durkheim tentang kapitalisme industri Eropa adalah anomi, individualisme egoistik, dan pembagian kerja yang tidak normal. Durkheim mengakui bahwa jalan menuju modernitas ditandai oleh konflik, kekacauan, anomi, egoisme, ketimpangan, dan juga krisis moral. Di ruang antara masyarakat tradisional dan modern, teori Durkheim ini yang paling mencerahkan. Di sini ia mengizinkan kemungkinan berbagai jenis penyimpangan individu yang melarikan diri dari masyarakat, bahkan mungkin kebebasan ekspresi dan individu yang secara kolektif memperumit bagaimana teori individualisme Durkheim harus ditafsirkan. Anomi mungkin adalah salah satu konsep terpenting dalam semua substantif Durkheim yang ia kembangkan dalam TDLS dan Suicide. Telah dicatat bahwa anomi menurut Durkheim apa yang dimaksud keterasingan bagi Marx dan kekecewaan bagi Weber. Anomi telah diamati sebagai tipifikasi masalah modernitas bagi Durkheim. Tapi ini juga yang paling disalahpahami dari konsep Durkheim. Menurut bacaan dari Parsons dan Merton, sosiolog telah menghubungkan interpretasi anomi sebagai keadaan tanpa norma, ketidakberartian, dan ketidakberdayaan yang tidak akan disetujui oleh Durkheim sendiri. Gerber dan Massionis mendefinisikan anomi sebagai kondisi di mana masyarakat memberikan sedikit bimbingan moral kepada individu. Nesrovic menawarkan kritik kuat awal dari kesalahan ini, menunjukkan bahwa anomi sebagai fakta sosial total. Logika Durkheimian mengingat bahwa suatu masyarakat atau keadaan masyarakat tanpa norma tidak akan terbayangkan baginya. Konsepsi Durkheim tentang anomi dipengaruhi oleh gagasan filsuf Prancis yaitu Jean-Marie Guyau. Secara konseptual, kemudian anomi mengacu pada kondisi-kondisi di mana norma-norma yang membatasi dan mengatur tidak ada, sehingga menghasilkan kurangnya rasa batas yang sah pada perilaku individu. Deskripsi puitis dan grafis Nestrovic menjadikan anomi sebagai melepaskan kehendak. Pada saat transisi inilah, individu dengan bebas mengekspresikan keinginan mereka yang tak terbatas dan mencoba mengaktualisasikannya tanpa pengekangan. Selain itu, bagi Durkheim,
Ada dimensi tidak bermoral untuk anomi dengan ego individu sebagai tidak patuh, disengaja, dan egois. Koreksi kritis lain yang diperlukan sehubungan dengan konsepsi anomi adalah bahwa itu adalah struktur, yaitu karena struktur organisasi sosial dan hubungan sosial daripada subjektif atau psikologis atau konsep. Tidak diragukan lagi, efek anomi dirasakan dan dimanifestasikan dalam atau oleh individu, yang mengarah pada perpindahan sosial dan moral yang meresahkan dan membingungkan individu dengan pengalaman kecemasan, frustasi, tidak berartian, dan ketidakberdayaan. Jadi, bagi Durkheim, masalah modernitas yang diawali di atas segalanya adalah krisis moral dan pengentasannya sangat penting untuk pencapaian masyarakat modern seperti yang dia tafsirkan. Bagi Durkheim, hubungan antara individu dan sosial itu kompleks. Individualisme egois menunjukkan penurunan kesadaran kolektif dan pelepasan dari tatanan moral kolektif yang mungkin mengarah pada disintegrasi masyarakat. Namun penempatannya dalam fase transisi membuatnya menjadi kejadian yang tidak biasa dan tidak normal. Individualisme moral bagi Durkheim mencerminkan simpati untuk semua manusiawi dengan kepercayaan dan kesucian apa yang umum bagi semua individu untuk kemanusiaan mereka. Sebuah pandangan stereotip menafsirkan Durkheim sebagai determinis sosial dan anti-individu. Tapi tuduhan ini tidak dapat dipertahankan mengingat keyakinan Durkheim pada individualisme moral. Melalui sebagian besar tulisannya, menggunakan bahasa kontrol sosial, Durkheim memunculkan citra masyarakat yang memaksa, membatasi, dan menahan individu. Ia menggunakan proses sosialisasi yang menembus dan menyerang kesadaran individu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.